Disinilah pentingnya orang-orang yang sudah lama ke masjid menjadi wasilah perantara orang mau ke masjid. Ada cerita, Pak. Orang udah 17 tahun ke masjid tapi sombongnya minta ampun. Iya, sombong. Jadi kalau lewat tempat anak nongkrong, Pak, dia kagak mau nengok sekali tuh, Pak. Ini udah mau dekat azan nih, 5 menit, 10 menit, tadi dia jalan. Terus lewat anak-anak nongkrong, itu dia nggak mau negor, Pak. Dia nggak mau negor loh sama sekali. Dia jalan, bahkan mukanya begini. Itu yang nongkrong bilang apa? Tuh, orang masjid sombongnya minta ampun. Waduh, ini bagaimana? Kalau dari hati orang-orang yang suka ibadah muncul sombong, bagaimana mau yang tidak ibadah mau ibadah karena sombong? Sepertinya yang pada nongkrong tuh udah neraka banget. Jadi kagak perlu ditengok. Kesannya kalau nengok ke dia kita kebawa ke neraka gitu. Akhirnya yang nongkrong begitu, Pak, karena dapat perlakuan apa ya? Yang sudah lama ke masjid tidak menjadi wasilah orang ke masjid. Mereka lagi nongkrong main gitar nih, ya. Kamu kok seperti hantu terus menghantui aku. Nih lewat yang mau lebih tahu ya. Yang gimana? Sini gitarnya. Dia untreng. Lalu aja yang main dah. Nggak enak. Rapnya aja bang, rapnya begini. Bila hati tak lagi padamu, bila cinta tak lagi untukku, mengapa? Jangan tepuk tangan. Ya, jadi begitu tuh. Begitu nongkrong, abang tahu nih. Besok begitu lagi. Setiap mau ke masjid, bentar ya, gue ke masjid dulu, ntar gue balik lagi. Begitu udah 2 minggu, yang sering ke masjid lewat, ini anak tongkrongan kagak ada, pada kemana nih? Biasa nongkrong nggak ada. Oh mungkin mereka lagi nggak nongkrong kali. Terus yang biasa ke masjid pergi tuh, pas ke tempat wudhu, ngeliat Pak di tempat wudhu lagi pada ngantri wudhu. Kok di mari? Pengen sholat bang. Tuh subhanallah. Asbab apa? Keramahan hati orang-orang yang suka ibadah. Kan hakikat ibadah, sholat, wabil khusus, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah kalau kita jalan sama orang yang nongkrong sombong, apakah itu tidak berbuat keji dan tidak berbuat mungkar? Berarti dia tidak sampai kepada sholatnya dong. Sholatnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban belaka. Jangan-jangan juga hanya kepengen dibilang orang taat. Karena urusan ini urusan hati, nggak ada yang tahu ya. Perkara zahir, jalan ke masjid. Perkara hati, Allahu a'lam, Allah yang paling tahu. Tapi ketika dengan keramahan, dengan sifat baik, dengan pemurah, dengan wajah yang seperti senantiasa Rasul sampaikan, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, senyummu di wajah saudaramu adalah sedekah. Apakah itu tidak akan membuat orang menjadi senang? Sebaik-baik manusia, kata Rasul, adalah apa? Orang yang wajahnya enak dipandang. Enak dipandang di sini bukan berarti dia cakep, bukan berarti dia ganteng, tapi dari wajahnya memancarkan apa? Kesenangan memandang orang lain dan dipandang oleh orang lain. Artinya adalah apa? Ada ketulusan di dalamnya.